Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Oke guys, balik lagi di channel YouTube aku. Insya Allah pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing lagi ke teman-teman, tentunya kepada teman-teman Eksyat nih khususnya, yaitu terkait digitalisasi perbankan syariah. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas mengenai digitalisasi dan perbankan syariah. Tentunya ini tema yang menurut aku ya sangat menarik sekali gitu ya. Karena berbicara digitalisasi, pada saat ini kita sudah memasuki era industri keuangan berbasis teknologi yang mana semua perusahaan gitu ya, aku rasa sekarang sudah menggunakan yang namanya teknologi. Karena digitalisasi sendiri ini menjadi sebuah kebutuhan ya bagi masyarakat saat ini. Tentunya gitu ya, instansi keuangan khususnya adalah perbankan syariah harus dapat menyesuaikan digitalisasi pada perkembangan digitalisasi saat ini. Nah, berbicara digitalisasi keuangan khususnya ya, berdasar data dari pers rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Agustus 2021 per Juli 2021 menyebutkan nilai ataupun transaksi keuangan digital itu naik sebesar 53,8% gitu year on year. Wow, ini merupakan suatu kesempatan ataupun opportunity gitu ya bagi perbankan syariah dengan adanya digitalisasi atau menggunakan aplikasi gitu ya, sehingga masyarakat ataupun calon nasabah ini akan lebih mudah mengakses keuangannya dimanapun dan kapanpun. Nah, adapun dilansir nih ya dari berita bisnis.com gitu, ada 4 strategi nih. 4 strategi digitalisasi perbankan syariah. Yang pertama adalah perbankan syariah harus lebih tajam lagi nih untuk segmen pasarnya. Nah, maksudnya adalah perbankan syariah bisa mengadopsi segmen-segmen umum yang sebelumnya belum terlayani oleh perbankan. Ini banyak banget teman-teman ya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan digitalisasi ataupun strategi digitalisasi perbankan syariah adalah optimalkan ekosistem ekonomi syariah. Di video-video aku sebelumnya aku sempat sharing juga nih ke teman-teman bahwasannya ekonomi syariah itu bukan hanya terkait perbankan saja gitu. Masih banyak sektor-sektor lain yang dapat kita kontribusikan dalam perkembangan ekonomi syariah. Salah satunya adalah pendekatan ekonomi pesantren misalkan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dari sisi transaksinya, konsumennya, pembayaran atau penyaluran pembiayaan kepada ekonomi pesantren misalnya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan ataupun eksplorasi kanal sosial media. Sekarang siapa sih yang nggak megang media sosial gitu ya? Berdasar data dari We Are Social menyebutkan sebesar 170 pengguna aktif media sosial yang rata-rata menghabiskan waktu 3 jam per harinya. Tentunya fenomena media sosial ini bukan hanya digunakan untuk media komunikasi saja nih teman-teman, tapi juga bisa digunakan untuk berniaga, berjualan atau mengumpulkan data, sehingga perbankan syariah nih harus sudah bisa ya mengeksplorasi media sosial, bahkan semua media sosial dijadikan untuk promosi ataupun berniaga. Dan strategi yang keempat adalah perbankan syariah sudah seharusnya nih ikut serta dalam kolaborasi dengan industri keuangan ataupun industri teknologi gitu ya. Jadi bukan lagi persaingan tapi harus bergandengan tangan ya dengan industri digital gitu. Karena kenapa? Karena saat ini dengan SDM yang terbatas mungkin ya di perbankan syariah. Nah, sudah seharusnya nih kita memanfaatkan atau mulai berkolaborasi dengan instansi-instansi teknologi sehingga dapat meningkatkan digitalisasi perbankan syariah itu sendiri. Nah, dengan demikian gitu ya, pasar perbankan syariah akan tumbuh lebih cepat gitu ya, akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Dan aku juga setuju ya mengenai strategi ini. So buat teman-teman juga gitu ya, sebagai anak muda, anak milenials nih ya yang biasanya melek sekali dengan digitalisasi, kita bisa bareng-bareng yuk manfaatkan media sosial kita ataupun digital teknologi yang kita miliki aja saat ini untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi perbankan syariah gitu ya, khususnya entah itu sharing, entah itu literasi dan lain sebagainya.
Nah, jadi itu ya teman-teman mungkin yang dapat aku sharingkan ke teman-teman Exsharku, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata salah kalimat dalam penyampaian. Buat teman-teman, semoga kalian sehat-sehat selalu, kemudian stay safe ya dimanapun berada, jangan lupa pakai masker gitu ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Mungkin dari aku cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.